Yo guys, selamat datang di channel Sob Ilar Anime. Membahas anime dari awal sampai tamat. Di video kali ini, kita akan membaca seluruh alur cerita light novel School DxD Jilid 17. Oke, let's begin. Setelah rapat selesai, semua orang pulang. Dan kini, seperti yang sudah dibicarakan, Kuroka dan Levi tinggal di rumah Issei. Mereka menempati basement rumah Issei sebagai kamar mereka. Lalu Issei mendiskusikan masalah kontrak sihir dengan Levi. Issei berencana menjalin kontrak selama 5 tahun. Sedikit info aja ya. Biasanya, iblis dan penyihir itu kontraknya nggak lama loh. Yang paling cepat sehari. Dan yang paling lama bisa seumur hidup sih. Tapi Issei menjalin kontrak selama 5 tahun. Itu cukup gila sebenarnya. Ya karena rata-rata iblis menjalin kontrak selama 1 tahun. Dan ide 5 tahun itu diberikan oleh Raphael. Raphael menjalankan tugasnya sebagai manajer dengan baik. Bahkan, akhir-akhir ini, Raphael dan Issei mandi bareng loh. Oke lanjut. Di sisi lain, Opis berenang dengan gembira. Opis benar-benar bahagia tinggal di rumah Issei. Lalu Issei memikirkan Lilith. Dia ingin jika Lilith ada di pihak mereka. Karena Lilith itu benar-benar Opis kedua. Dia hanya dimanfaatkan oleh Rize. Tapi Opis mengatakan akan melawan Lilith jika dia berbahaya. Lalu Rias mengatakan kalau Grevia sedang bersedih karena tahu adiknya telah menjadi bagian dari para teroris. Yap, dia adalah musuhnya dan juga Sarjik sekarang. Dan juga para petinggi iblis malah menaruh curiga pada Grevia. Jadi ya, Grevia dilarang kerja, dilarang keluar rumah, dan lain-lain. Intinya, dia dikurung di rumah. Bahkan, dekat-dekat Sarjik saja gak boleh loh. Lalu Rosewise datang setelah obrolan Rias dan Issei berakhir. Dia meminta Issei untuk menjadi pacarnya. Seketika semua orang membeku karena terkejut. Issei tidak menjawab dan ya menurut saya sih setuju. Lalu keesokan harinya Issei kembali ke sekolah. Dan di sini di Akademi Kuwo sudah selesai dengan ujian akhir semester mereka. Lalu nilai setiap murid sudah dibagikan. Nilai Issei rata-rata, ya bisa dibilang pas-pasan KKM. Kecuali nilai bahasa Jepang, dia bagus karena di atas rata-rata. Di sisi lain, Xenovia mendapat nilai di atas 90 di setiap mata pelajaran. Ya wajar sih, kalau kalian ingat di jilid 16 kan, seberapa rajinnya Xenovia belajar dan terus membaca. Lalu Kiryu nimbrung pada obrolan mereka dan bertanya, apa tidak apa-apa jika anak mereka nanti bodoh seperti ayahnya, sambil melihat Issei. Ya, jadi si Kiryu itu tahu kalau Xenovia terus memaksa Issei buat bikin anak sama dia, bahkan nyiapin kondom. Tapi Issei nolak terus, jadi Xenovia sedih. Di sisi lain, Asia dan Irina juga menatap Issei, dan mereka bertiga bilang tidak apa-apa. Mendengar hal itu, Matsuda dan Motohama iri, dan melakukan teknik gulat ke Issei. Ya, kaki Issei dan tangannya itu dicengkram gitulah. Intinya Issei disiksa sama Matsuda dan Motohama. Di sisi lain, Issei heran pada Xenovia. Kenapa gitu kan dia serajin itu? Seolah-olah dia berusaha sangat keras, jauh lebih keras daripada yang biasanya. Bahkan, dia juga sering mendiskusikan sesuatu bersama Rias dan Sona. Tapi mereka merahasiakan semuanya dari Issei dan mengatakan akan memberitahu jika Xenovia sudah berhasil nanti. Lalu, Matsuda bertanya pada Issei tentang kegiatan musim dingin. Tepatnya liburan musim dingin. Dan Issei menjawab, maaf, aku ada kegiatan klub. Di sini, Matsuda dan Motohama sedih karena Issei tidak ikut berdoa di kuil. Tapi ya kalian tahu doa mereka itu semoga cepat dapat pacar gitulah. Tapi kan Issei udah punya pacar gitu kan, buat apa berdoa kayak gitu lagi? Lalu Matsuda tiba-tiba bersemangat dan mengatakan akan bergabung ke klub fotografi karena dia cukup hobi memfoto sesuatu. Di sisi lain, Motohama bertanya tentang Rosewise yang sering datang ke perpustakaan. Kan dia tuh wali kelas mereka gitu kan. Apa memang dia sepeduli itu dengan mereka gitu? Lalu mata Matsuda dan Motohama berbinar-binar. Lalu obrolan mereka berakhir karena bel pulang berbunyi. Dan kini klub penelitian gaib berlatih. Semuanya berlatih di tempat yang berbeda-beda. Ya gampangnya ingat aja High School DxD Season 3 kan. Azazel mengasah kemampuan mereka masing-masing. Tapi kali ini yang melatih Issei adalah Sun Gokong. Latihan Issei kali ini adalah balance damage.
Maksudnya apa? Jadi gini, Issei harus membus tangan kanannya, lalu memukul target di depannya sebanyak 10 kali. Tapi ya, damage yang dihasilkan harus sama di setiap pukulannya. Jadi kalau damage-nya 100, maka damage berikutnya sampai damage ke 10 itu harus 100 juga. Nah, itulah yang membuatnya sulit. Dan target yang dipukul oleh Issei adalah Shikigami milik Sun Gokong. Kalau kalian tidak tahu apa itu Shikigami, jadi Shikigami itu sejenis pelayan, tapi dalam bentuk roh. Dia juga fleksibel sih, bisa berubah menjadi bentuk roh, bentuk hewan, ataupun manusia. Tapi Issei tidak bisa melakukan balance punch itu. Dan ya, pukulan pertamanya itu damage-nya 5, lalu pukulan berikutnya akan 4 atau 6. Dan setiap damage di bawah pukulan pertama atau di atasnya, Shikigami akan langsung berkata pada Issei bahwa dia gagal, lalu diulang dari awal, dari 1 gitu. Tujuan latihan ini adalah untuk menghemat tenaga Issei. Jadi, Issei itu kalau memakai Triana Queen, dia asal-asalan, dan tenaga yang dikeluarkannya itu sangatlah kurang efektif. Contohnya gini, kalau kalian sering jogging gitu kan, kalian tahu perbedaannya nafas perlahan dan nafas tergesa-gesa. Nah, jadi Issei mengeluarkan tenaganya dengan ceroboh dan cenderung tergesa-gesa. Jadinya dia cepat lelah. Di sini Issei mengingat perkataan Azazel, ya kalau Issei itu belum menguasai tubuhnya dengan benar. Tubuhnya itu kan memendam kekuatan dari 4 naga sekaligus. Tapi kalau dia bisa mengendalikannya, maka Issei bisa berkembang jauh dari sekarang. Lalu di atas Issei, Vali berlatih bersama Sun Gokong. Mereka terbang. Di sini Vali berusaha menyerang Sun Gokong. Tapi ya, Sun Gokong dengan santai duduk di atas awan kinton sambil minum teh dan berhasil menghindari setiap pukulan Vali. Lalu Sun Gokong memukul Vali memakai toya dan membuat Vali terpukul jatuh. Dan Sun Gokong menjelaskan pada Issei dan Vali kalau kekuatan mereka sangatlah hebat dan besar, tapi akan percuma jika serangannya tidak kena, ya kan? Lalu Issei teringat pertarungan dengan Cao Cao. Lalu Issei menyimpulkan kalau latihan ini bertujuan untuk membuat mereka berdua mampu melatih indera kepekaan mereka. Ya, karena asal itu sudah dilakukan, mereka bisa membaca gerakan lawan. Sejauh ini serangan mereka terlalu mudah dibaca. Beda cerita jika serangan mereka cepat. Tapi ya, kalau melawan musuh yang memiliki kecepatan di atas mereka, kan mereka jadi susah. Lalu Issei mengingat Lucy. Dan ya, sekadar info, di sini Vali dan Issei tidak dalam kondisi balance break, melainkan best mode. Tapi Issei memakai sarung tangan naga miliknya. Lalu Sun Gokong menjelaskan kalau Vali dan Issei itu memiliki keunggulan mereka masing-masing. Issei unggul dalam kecepatan dan kekuatan, sementara Vali unggul di semua bidang. Buset. Ya simpelnya Vali itu kuat, cepat, dan pintar. Sementara Issei sangat kuat dan sangat cepat, tapi ya kurang pintar. Emang kelihatannya beda gitu kan, tapi sama. Lalu Sun Gokong mengatakan kalau kedua naga surgawi itu terus bertarung, meski sudah dimiliki oleh Secret Gear user. Tapi perkembangan mereka tidaklah ada yang seperti Issei dan Vali. Ya, maksud dari perkembangan di sini adalah para pendahulu Vali tidak ada yang berani menyegel seniornya, dan para pendahulu Issei tidak ada yang mampu berdiskusi dengan seniornya. Mereka berkembang dengan cara yang unik, dan yang terpenting, para pendahulu mereka tidak menjadi lebih kuat gara-gara opai dan pantat, apalagi sempak. Di sisi lain, ternyata Drake dan Albion sedang mengobrol di dimensi refleks. Ini adalah kekuatan baru Issei. Ya, lebih tepatnya ini kekuatan Albion yang sudah disegel. Jadi, kemampuan ini membuat kedua naga surgawi bisa mengobrol tanpa diganggu memakai dimensi refleks. Sebenarnya itu tuh tujuannya untuk menyegel kekuatan mereka yang dilakukan oleh para iblis pendahulu. Ya karena mereka ingin membuat Albion dan Drake akur suatu hari nanti. Jadi mereka menyegel kekuatan kedua naga surgawi itu sampai tersisa Bush dan Divide saja. Tapi Issei berhasil membuka salah satu kekuatan Albion. Nice Issei. Oke, saya ingin menganalisis sesuatu ya. Menurut saya ya, Drake itu punya kekuatan untuk membuka gerbang naga ke dimensi Gap. Ya karena Issei sudah 2 kali kebetulan bertemu Great Red. Tidak, 3 kali. Kalau kalian ingat,
saat di High School DxD Season 3, Issei kehilangan kendali itu kan Great Red datang ke dunia bawah. Nggak mungkin cuma kebetulan kan. Terus yang kedua, saat dia menyelamatkan Rias. Yang ketiga, saat dia terkena darah Samael. Udah 3 kali kan? Jadi, kemungkinan besar kekuatannya itu adalah membuka gerbang naga dan komunikasi ke Great Red. Oke, lanjut. Dan ya, di dimensi Reflect Albion juga. Dan Draig berusaha mencari cara membuka segel lain dari kekuatan mereka dengan cara mengobrol dengan para senior Valley. Tapi mereka kesulitan. Lalu Valley pulang dan berkata akan berlatih lagi nanti dan latihan mereka selesai. Lalu Issei mengunjungi Kiba, Irina, dan Xenovia yang sedang berlatih pedang. Di sini Irina ternyata memiliki sayap baru. Ya, meski tidak tahu sih, emang ngaruh gitu kan ke kekuatannya. Tapi menurut Irina, kalau semakin banyak sayap, maka semakin tinggi peringkat malaikat miliknya. Di sini Kiba berusaha mengendalikan Gram. Tapi kekuatannya sangatlah hebat. Kiba melapisinya dengan Sword Bright. Jadi, dia berhasil mengendalikan kutukan Gram. Ya, penjelasannya gampang sih, cuman gimana ya? Di sisi lain, Saji berlatih tanding dengan Dulio. Di sini, Dulio menyerang memakai kekuatan berbagai elemen kepada Saji, membuat api Fritra padam, dan Saji kalah oleh Dulio. Ya wajar aja sih, dia kan pemimpin dari DxD. Di sisi lain, Issei mengingat latih tandingnya dengan Dulio, di mana Dulio sangatlah cerdas. Dia membuat kaki dan tangan Issei membeku, lalu menyerang Issei dengan elemen angin. Kenangan yang buruk itu. Lalu Kiba mengatakan kalau kelemahan Dulio itu adalah pertarungan jarak dekat. Ya karena dia kan pengguna Secret Gear, elemen cahaya. Jadi dia hebat jika pertarungan jarak jauh, tapi lain ceritanya jika jarak dekat. Lalu Saji berjalan ke arah Issei dan kawan-kawan, dan dia berkata akan pergi ke sekolah. Sekolah yang dimaksud ini sekolah buatan Sona ya. Ya, Issei dan Rias juga akan pergi ke sana sih untuk melihat-lihat. Lalu Saji menghilang dengan lingkaran sihir. Di sisi lain, entah sejak kapan, Rosewise berdiri di dekat mereka. Di sebelah Issei tepatnya. Dan dia menatap Issei dengan wajah memerah. Saat Issei menatap balik Rosewise, dia melalingkan wajah. Jadi Rosewise merasa malu-malu nih pada Issei. Entah Rosewise sudah jatuh cinta, atau dia dipaksa menikah oleh orang tuanya karena ya, Rosewise itu kan sudah dewasa. Cukup umur lah untuk menikah. Entah ada angin apa dia tiba-tiba ngajak Issei berpacaran gitu kan. Oke. Bersambung. Thanks for watching and titik. Bye bye.